Pemirsa, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam memastikan bahwa meninggalnya Sony Eranata alias Maher Atualibi di rumah tahanan Barreskrim Polri karena sakit. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM tidak menemukan pelanggaran apapun atas meninggalnya Maher Atualibi. Kesimpulan itu berdasarkan hasil keterangan resmi yang didapatkan oleh tim Komnas HAM dari pihak kepolisian dan keluarga Maher di kantor Komnas HAM Jakarta hari ini. Anam menyatakan bahwa Komnas HAM telah mendapatkan keterangan dan dokumen lengkap ihwal riwayat penyakit yang diderita Maher dari kepolisian. Anam juga menuturkan bahwa Maher mendapatkan akses yang mudah dan cepat untuk terus menerima perawatan medis selama di penjara. Ya, Komnas HAM sudah menggali keterangan dari sejumlah pihak mengenai meninggalnya Sony Eranata alias Ustadz Maher Atualibi di rumah tahanan Barreskrim Polri. Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam memastikan meninggalnya Sony Eranata alias Maher Atualibi di rumah tahanan Barreskrim Polri karena sakit. Nah, sudah bergabung bersama kami Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia, Pak Khoirul Anam. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Khoirul. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Semoga sehat selalu bagi kita semua. Amin. Amin. Pak Khoirul, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya yang membuat Ustadz Maher Atualibi ini akhirnya meninggal dunia. Tadi sudah disebutkan bahwa murni karena sakit. Sebenarnya sakitnya sudah separah apa ketika ia ditahan? Ya, sebenarnya ini kan mendapat perhatian publik gara-gara dinyatakan bahwa terutama di sosial media mengatakan bahwa ini ada akibat penyiksaan, akibat kekerasan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak isu yang berkembang walaupun pihak kepolisian juga menyatakan bahwa sejak awal ini sakit. Keluarga pun juga mengatakan bahwa sejak awal ini sudah sakit. Nah, oleh karenanya Komnas HAM memberikan perhatian terhadap kasus ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM? Yang pertama memang kami meminta informasi, meminta keterangan kepada pihak keluarga. Bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi. Baik selama proses sakitnya bagaimana diperlakukan, sampai juga upaya hukum yang dilakukan. Terus kami juga mendapatkan informasi dari kepolisian yang tadi langsung kami periksa, kami ditunjukkan berbagai dokumen, terutama juga ada foto, terus ada foto proses, ada foto rekam medik dan sebagainya. Kami juga ditunjukin hasil laboratorium. Nah, itu yang kami ternyata apa yang secara substansial dinyatakan oleh keluarga maupun dinyatakan oleh kepolisian memiliki substansi yang kurang lebih sama. Apa itu? Bahwa satu proses penanganan sakitnya cukup baik gitu ya. Terus hasil medisnya dan lain sebagainya juga dilakukan dengan pembicaraan antara kepolisian dan pihak keluarga. Kan itu kan dia diperiksa oleh Rumah Sakit Polri. Terus ada satu konteks gitu yang antara keluarga korban dan kepolisian membicarakan satu proses yang lain untuk dapat second opinion di luar Rumah Sakit Polri, dan itu dilakukan atas pembicaraan mereka berdua antara keluarga dan kepolisian, dan menunjuk satu pusat klinik gitu ya yang cukup kredibel. Nah, di sana dicek sakitnya dan hasilnya sama antara RS kepolisian dan klinik yang kredibel tersebut yang sudah dipilih dengan pembicaraan antara keluarga dan kepolisian yang hasilnya sama. Okay. Itu yang paling penting, sehingga isu bahwa ini meninggal karena ada kekerasan, ada penyiksaan tidak terbukti. Jadi mohon hormati keluarga, hormati proses yang sudah berlangsung, yang menurut keluarga, menurut polisi juga baik. Dan kita cek tadi, kita diberikan keterangan lesan, termasuk juga ditunjukkan hasil rekam medisnya yang di sini kita nggak bisa menyebutkan karena itu hak yang harus dilindungi, informasi atas tubuh dan kondisinya, plus juga mendapatkan foto-foto bagaimana proses itu berlangsung, baik ketika dikunjungi oleh keluarga, dikunjungi oleh penasihat hukumnya dan sebagainya.
Nah, dalam proses penyembuhan di salah satu rumah sakit yang disetujui bersama itu, bagaimana kondisi kesehatan dari Ustadz Maher ini sendiri, Pak Anam? Yang disetujui bersama itu bukan penyembuhannya ya, tapi disetujui bersama itu untuk laboratorium medisnya. Kalau yang perawatannya ada di RS Polri, terus ada permintaan memang di sebuah rumah sakit, cuman memang tidak diberikan dengan pertimbangan satu, karena rumah sakitnya secara peralatan, secara medis dan sebagainya RS Polri lebih bagus. Itu salah satu argumentasi yang itu juga diutarakan dan akhirnya difahami secara bersama. Nah, ketika sudah terjadi deteksi laboratorium medis dan sebagainya, hasilnya A, terus dibicarakan minta second opinion, dibicarakan second opinion-nya ini dipilih di mana. Nah, itu ada pembicaraan, ditunjuklah yang berdasarkan kesepakatan dan ternyata hasilnya juga sama. Nah, itulah yang menyebabkan salah satu penyakit utama yang menyebabkan Ustadz Maher meninggal. Bisa disebutkan Pak Khairul penyakitnya apa? Nggak boleh. Oke. Karena itu dalam nggak bolehnya itu dalam konteks hak asasi manusia, informasi soal sakit dan tidak sakit, informasi rekam medis dan ini yang boleh mengetahui ya hanya dokter atau yang memiliki tubuhnya atau keluarganya yang dikasih otoritas, atau untuk kepentingan pengungkapan kebenaran atau penegakan hukum. Nah, untuk publik memang dalam konteks hak asasi manusia tidak dibolehkan. Berarti bisa kita pastikan Pak Khairul Anam bahwa kepergian dari Ustadz Maher ini betul-betul pure karena sakit dan tidak ada pelanggaran apapun. Dari hasil temuan Komnas HAM udah cross check ke pihak kepolisian dan juga sudah cross check ke pihak keluarga. Sebetulnya memang betul-betul karena sakit, begitu ya Pak Khairul Anam ya? Iya, meninggalnya karena sakit. Jadi kalau ada yang mengatakan itu karena ada penyiksaan, ada kekerasan, saya kira informasinya nggak benar dan salah. Baik, terima kasih Pak Khairul Anam sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.